Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainun Jaria dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa pertama dan kedua bagi anak usia dini. Yuk simak videonya. Kalian tahu nggak sih apa itu bahasa pertama dan kedua? Dilansir oleh Wikipedia, bahasa ibu sendiri adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Dalam artian, bahasa tersebut merupakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari yang berdasarkan wilayah atau daerah di mana kita tinggal atau lebih dikenal dengan bahasa daerah. Dalam hal ini, mengajarkan bahasa ibu tidak hanya bisa melestarikan bahasa asli Indonesia, namun juga tidak lupa akan asal-usul. Selain itu, mengajarkan bahasa anak ini juga bermanfaat dalam tumbuh kembangnya. Sayangnya, kepada orang tua pada masa sekarang mengajarkan anaknya tentang bahasa asing, bahkan sudah diajarkan sejak anak belum bisa berbicara. Padahal mengajarkan bahasa ibu juga sama pentingnya seperti mengajarkan bahasa internasional. Lalu, pengertian bahasa kedua itu apa sih? Menurut Wikipedia, adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur. Akan tetapi, sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Yang dimaksud dalam bahasa kedua ini berbeda dengan bahasa asing, sebab bahasa asing ini merupakan bahasa tambahan yang tidak diterapkan di lingkungan. Namun ada beberapa bahasa kedua yang dipergunakan di berbagai negara sebagai language franca atau bahasa formal. Lalu kapan sih kita akan mengenalkan bahasa kedua kepada anak? Untuk masa mengenalkan bahasa kedua terhadap anak sebelum sekolah atau utamanya pada umur 3 tahun. Karena di usia tersebut, masa di mana dasar-dasar untuk berpikir, berperilaku, bersikap, serta berbahasa dan karakteristiknya sedang berkembang secara pesat. Di sisi lain, anak juga sudah mulai fasih menggunakan bahasa ibu dan juga anak sudah siap untuk memulai belajar bahasa baru. Sehingga anak tidak dapat kesulitan untuk membedakan mana bahasa ibu dan mana bahasa kedua. Namun para orang tua tidak boleh cemas bagaimana cara mengenalkan atau mengajarkan bahasa kedua ini. Dengan cara menggunakan gambar orang tua bisa menunjukkan gambar seperti hewan tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu orang tua menyebutkan dengan bahasa kedua kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Lalu dengan cara menggunakan musik, dengan cara ini anak bisa lebih cepat menangkap pembelajaran yang kita ajarkan terhadap anak. Adapun faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua yang diungkapkan oleh Abdul Khair, yakni faktor motivasi, faktor usia, faktor penyajian formal, faktor bahasa pertama, dan faktor lingkungan. Adapun peran bahasa ibu untuk anak usia dini, yang pertama yakni sebagai alat ekspresi dan komunikasi bagi anak. Dengan menggunakan bahasa ibu, seorang anak dapat menyampaikan ide atau maksud yang dia inginkan kepada orang terdekat. Contohnya, ketika menangis, dia menginginkan mainan boneka tersebut namun keinginannya tidak dipenuhi oleh ayahnya seperti "Jengko tero, amaina boneka" sambil menunjuk boneka yang dia inginkan, yang artinya "Gak mau, aku pengen main boneka itu". Yang kedua, bahasa ibu mudah untuk dimengerti dan dipelajari oleh anak. Dengan menggunakan bahasa ibu, lebih mudah untuk anak mengerti secara langsung yang dapat dia dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ibu merupakan sumber pengetahuan awal bagi anak. Dalam hal ini, anak-anak tidak hanya meniru apa yang dia lihat, namun juga meniru apa yang dia dengar. Nah, dari sini udah tahu kan apa itu bahasa ibu dan bahasa kedua. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.